Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji akan melaksanakan program makan siang gratis jika benar terpilih menggantikan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Program makan siang dan susu gratis ini akan dibagikan kepada 82,9 juta masyarakat kurang mampu yang terbagi menjadi 3 golongan. 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Namun program makan siang gratis yang terdengar menggiurkan ini ternyata mengundang banyak kontroversi. Apa saja? Mari kita bahas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia maju di 2045, Paslon Prabowo Gibran berencana menggratiskan makan siang dan susu bagi 82,9 juta anak Indonesia. Program makan siang gratis mungkin bisa mengatasi 3 masalah di Indonesia, yakni kesehatan, ketidaksetaraan sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, rencana ini mungkin dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya generasi penerus bangsa dan memperkuat ekonomi bangsa. Namun nyatanya, program ini dinilai mustahil bagi sebagian pihak, karena setidaknya apabila program ini berjalan, akan memakan APBN sekitar 400 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis ini ditargetkan akan masuk ke dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025. Bahkan pemerintah telah memprediksi akan ada defisit APBN pada tahun anggaran 2025 sebanyak 2,4 hingga 2,8%. Anggaran makan siang dan susu gratis ditargetkan masuk ke dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Tahap awal penyusunan APBN transisi ini kini mulai dibahas di pemerintahan Joko Widodo. Rencana masuknya anggaran program makan siang gratis dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia mengatakan, alokasi anggaran tersebut secara bertahap akan dimulai dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2025. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memenuhi undangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengadakan simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera yang dilakukan di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang, di mana terdapat 4 menu makan siang yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu tersebut dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Erlangga turun gunung untuk melakukan simulasi program makan siang gratis lantaran sudah menjadi tugasnya untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik ketika program ini dilaksanakan. Anggaran ini dari dinas Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Jadi posisi Kemenko hari ini itu untuk survei. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih. Lebih lanjut, Erlangga mengungkapkan daftar penerima program makan siang gratis yang akan diselenggarakan pemerintah pada tahun depan. Daftar penerima makan siang gratis ini menjangkau 70,5 juta orang yang mencakup bayi di bawah 5 tahun hingga siswa sekolah menengah pertama. Erlangga mengungkapkan pemerintah menetapkan budget Rp15.000 per anak, belum termasuk dengan susu, yang artinya anggaran untuk pemberian makan siang gratis serta susu gratis akan lebih dari nominal tersebut per anaknya. Di mana kalau kita hitung, anggaran APBN yang dibutuhkan untuk memberikan makan siang gratis
senilai Rp15.000 per anak kepada 70,5 juta penerima manfaat mencapai Rp1,06 triliun per hari. Dengan asumsi pemberian makan siang gratis sebanyak 20 kali dalam 1 bulan, yang artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun. Alhasil, untuk 1 tahun, negara perlu merogoh kocek senilai Rp253,8 triliun untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak. Jumlah ini terpantau lebih besar dari anggaran pendidikan yang ditargetkan pemerintah pada 2024 melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp241,5 triliun. Lantas, dari mana dana untuk membiayai program jumbo tersebut? Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo menegaskan bahwa dana program makan siang gratis yang menyasar 80 juta anak sekolah bukan dari pemotongan anggaran yang telah ada dalam APBN. Derajat mengatakan sumber dana untuk program ini juga bukan dari pemangkasan subsidi energi atau BBM. Ia juga menyampaikan, hal ini akan dilakukan tanpa melakukan peningkatan tarif pajak, kecuali besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah saat ini. Beberapa menteri di kabinet turut berkomentar soal program makan siang gratis ala Prabowo Gibran dan anggarannya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Mereka mengatakan anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan, dan pemerintah masih akan menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan, dan rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan dari KPU. Ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Tadi berarti yang untuk defisitnya tadi kan sudah raise ya Bu, itu sudah menghitung program makan siang Bu? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti ya, dari simulasinya? Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Di sisi lain, terdapat banyak polemik program makan siang gratis ini. Program ini dinilai banyak pihak akan mengorbankan sejumlah program sosial lainnya melalui pemotongan anggaran yang telah ada dalam APBN. Semula, muncul wacana bahwa makan siang gratis akan menyedot anggaran subsidi bahan bakar minyak. Dan yang terbaru, muncul pernyataan jika program ini akan dibiayai menggunakan anggaran dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto. Usulan tersebut lantas memicu banyak perdebatan. Banyak pihak yang menilai penggunaan dana BOS untuk membiayai makan siang gratis tidak tepat, sebab akan mengganggu pembiayaan pendidikan yang sebenarnya jumlahnya sudah sangat-sangat minim. Salah satu yang kencang menolak wacana tersebut adalah Federasi Serikat Guru Indonesia. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listiarti, mengatakan usulan tersebut menunjukkan kegagalan memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS afirmasi. Retno menjelaskan selama bertahun-tahun, dana BOS digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah, yang tujuannya digunakan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, bukan untuk membiayai makan siang gratis. Dapat disimpulkan, Retno mewakili FSGI menolak makan siang gratis yang dicanangkan akan masuk ke dalam program kerja 2025 mendatang.
Selain tidak tepat, penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis juga dinilai rawan disalahgunakan. Menurut Indonesia Corruption Watch, selama ini praktik korupsi di sektor pendidikan termasuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor di Indonesia, bersama dengan sektor anggaran desa, pemerintahan, transportasi, dan perbankan. Jika nantinya program ini berjalan, diharapkan pemerintah dapat menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sehingga tidak perlu melakukan impor. Karena selain dapat mensejahterakan gizi anak-anak, program ini juga dapat mensejahterakan para petani, pelaku usaha, dan UMKM lokal yang bergerak dalam bidang makanan dan juga minuman. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan Terry Vanstiba, Tim Liputan CNBC Indonesia.